Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni, pemilik akun YouTube Bunda Zaman Now. Bunda Zaman Now dengan segala keribetan dan pengalaman hidup yang ada. Oke, menindaklanjuti hasil rapat kami tadi sore. Ternyata ada sesuatu yang yang salah tangkap dari beberapa instruktur daerah yang ada di provinsi ini dan di beberapa kabupaten di provinsi ini. Penangkapan yang salah adalah pada kejadian di mana ada anak sekolah yang sekolah di suatu kota dan ternyata dia mengurus perpindahan kependudukannya dia di kota tersebut. Semua orang tua saat ini ingin anaknya berada di sekolah terbaik. Betul itu semua. Dan salahnya orang tua adalah ketika dia ingin anaknya masuk ke sekolah favorit, sementara aturan dari pendidikan atau dinas pendidikannya adalah sistem rayon, akhirnya orang tua ini menggunakan semacam seperti menitipkan anak tersebut di salah satu kakak di wilayah yang masih terjangkau rayonnya oleh sekolah tersebut. Misal, si A punya anak namanya Budi. Budi ini sudah tamat SMP dan ingin melanjutkan ke sekolah SMA favorit di suatu kota. Nah, dengan sistem rayon, si Budi tidak akan bisa masuk ke sekolah favorit tersebut jika dia tidak punya prestasi-prestasi khusus. Akhirnya, orang tua tadi mengakalinya dengan mengurus data anaknya ini tinggal di daerah yang masih dijangkau oleh SMA favorit tersebut. Biasanya sekolah favorit itu akan menerima murid dari lingkungan sekolah itu sekian persen dan sekian persennya lagi adalah murid dari jalur prestasi. Begitu kenyataan yang ada. Anak yang dititipkan tadi kakaknya ke tempat dekat dengan wilayah sekolah favorit ini akhirnya dimasukkan ke dalam daftar keluarga dari keluarga yang entah siapa yang tidak mereka kenali. Oke, mungkin ada yang punya pamannya yang dekat sekolah favorit. Oke, dititipkan keluarga paman. Masih saudara, masih ada hubungan. Tapi ketika dia dititipkan ke keluarga lain yang tidak ada hubungan apa-apa dengan si penitip ini tidak menyadari bahwa dia telah memindahkan data kependudukan anaknya menjadi anggota keluarga di tempat dia menitipkan. Dan database-nya juga berubah. Di tempat si A yang anaknya si Budi tadi sudah keluar, tidak ada lagi di kakak Pak Budi. Si A, di kakak si A. Si Budi ini pindah ke kakak di tempat dia dititipkan. Masuk ke kakak baru di dekat sekolahnya dia. Padahal dia tidak mengenali siapa yang dititipkan itu. Ambisi orang tua yang ingin anaknya sekolah di sekolah favorit ini dan menitipkan data anaknya di salah satu kakak di dekat sekolah tanpa disadari orang tua telah merubah database kependudukan anak di data Dukcapil. Dan imbasnya kita yang sekarang mendata Reksosek registrasi harus kembali ke base kakak, bukan base keluarga. Artinya anak yang tadi dititipkan di tempat sekitar sekolah nanti akan didata di tempat dia menitipkan, yaitu di dekat sekolah. Dan di tempat bapaknya datanya tidak ada, karena di kakak bapaknya nama Budi sudah dicoret dan dimasukkan ke data baru di dekat sekolah yang entah itu siapa. Lucu kan? Orang tua punya ambisi, akhirnya anaknya dipindahkan ke kakak lain, dan imbasnya ketika anak yang tidak mendapat bantuan karena kondisi orang tuanya, katakanlah dia kurang mampu,
Ya wajar, karena tempat dia menitipkan adalah bisa jadi kakak yang mampu, yang nggak akan terbaca sama database pusat. Akhirnya kita di database Reksosek harus melakukan registrasi berdasarkan base kakak. Dan ketika anak tadi yang tidak diketahui datanya oleh tempat dia menitipkan, kita juga tidak tahu akan mengisinya apa di dokumen K nanti. Karena ada dua kondisi. Kondisi pertama, jika si anak masih sekolah, dia akan didata di tempat di mana kakaknya dititipkan. Maksudnya data dia dititipkan di kakak mana, dia akan didata di sana jika masih sekolah. Tapi jika dia sudah kerja atau dia sudah tamat sekolah dan kembali ke rumah orang tuanya yang di desa otomatis data dia di keluarga orang tua tidak ada. Akhirnya di desa kita akan mencatat satu keluarga tadi yang punya hubungan saudara, orang tua dan anak menjadi 2K. 1K orang tua, 1K anak yang sudah dititipkan pada orang lain. Ribetnya di sana. Kaget? Kami juga kaget. Karena tadi dari hasil Zoom sudah banyak sekali yang berkomentar kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Kenapa tidak dikembalikan ke konsep penduduknya, bagaimana konsep penduduknya. Dan yang terkesan dipaksakan adalah ketika si anak tadi masih sekolah dan data kakaknya ada di tempat dia dititipkan, kita harus menanyakan semua pertanyaan di dokumen K. Anak tadi akan didata keberadaannya satu di rumah tempat dia dititipkan ke data administrasinya itu, meskipun anak tadi tidak tinggal di rumah itu. Itu yang susah. Data kesehatannya kita tahu dari siapa. Data pekerjaannya kita juga akan kesulitan mencarinya. Bisa jadi yang dititipkan, oh saya nggak tahu orang nitip, saya terima. Akan jadi masalah di situ. Tapi kenyataan yang ada, kita harus menyalinnya berdasarkan base KK. Meskipun anak itu tidak tinggal di dalam rumah itu, kodenya tetap satu karena dia ada dalam KK itu. Jadi untuk wilayah yang ada orang tua yang menitipkan anaknya karena ingin masuk ke sekolah bagus di wilayah kita, itu harus diantisipasi. Hal ini anak tadi yang datanya dititipkan di keluarga dekat rayon sekolah harus dimasukkan. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi buat PPPL yang baru dan PML yang baru, harap maklum jika ada perubahan yang tiba-tiba seperti ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dan jika masih diragukan penulisannya, nanti akan kita pelajari secara bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.